Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat, selalu dalam lindungan Allah dan tetap semangat belajar. Hari ini hari Senin ya, kita memulai lagi belajar kita ya. Hari Senin harus semangat, memulai awal pekan dengan semangat belajar. Hari ini kita masih belajar tema 5, masih tentang cuaca ya. Kita lanjut pada subtema 3 pembelajaran 1. Anak-anak buka bukunya ya. Kita baca, kita pahami bersama ya. Nanti Bapak jelaskan beberapa poin-poin penting anak-anak pahami agar bisa dengan mudah mengerjakan tugas-tugasnya ya. Dan juga paham dengan benar materi yang kita pelajari saat ini. Subtema 3 kita belajar tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, apa saja pengaruh dari perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia atau kehidupan kita. Nah, sekarang ini ya, seperti sekarang perubahan cuaca yang berubah-ubah, bisa pagi mendung, siangnya panas, sorenya hujan, bisa pagi kadang hujan, siang hujan ya. Tidak menentu cuacanya, bisa berubah sewaktu-waktu, bisa juga malam hujan ya, paginya terang, terus siangnya hujan lagi bisa ya. Jadi berubah-ubah, tidak menentu. Dan apa saja pengaruhnya terhadap kehidupan kita? Nah, coba kita pahami, kita baca bacaan ini. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, ini ya. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Nah, cuacanya berubah-ubah. Terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Nah, ini 3 unsur yang mempengaruhi, yang dapat mempengaruhi perubahan cuaca: matahari, angin, dan air. Kenapa begitu? Dengan adanya sinar matahari, nah ini dapat menguap atau mengambil air yang ada di laut, kemudian ditarik ke atas, di atas membentuk awan. Setelah itu awannya terkena angin, nah terbawa angin terus bisa menurunkan hujan. Nah, air menguap oleh sinar matahari terus menjadi awan, menjadi mendung, setelah itu turun hujan. Seperti itu ya. Itu pengaruh yang dapat merubah atau menyebabkan perubahan cuaca. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Apa saja pengaruh cuaca yang kamu rasakan? Nah, ini pengaruh atau kegiatan manusia yang terpengaruh oleh perubahan cuaca. Kira-kira apa saja? Nah, ketika hujan misalnya kita tidak bisa keluar rumah ya. Ketika hujan, kalau keluar rumah harus menggunakan payung atau jas hujan. Kalau hujan kita juga tidak bisa menjemur pakaian, tidak bisa mengeringkan kerupuk misalnya ya, nggak bisa ya kalau hujan. Seperti itu. Jadi banyak pengaruhnya cuaca terhadap kehidupan manusia. Selanjutnya pembelajaran 1. Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Bacalah teks surat untuk Dayu. Bacalah dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Ini ada sebuah surat ya dari temannya tadi. Denpasar 2 Agustus 2017 untuk sepupuku Dayu. Nah, Dayu ini mendapatkan surat dari Komang ya. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan, mereka membutuhkan pakaian dan makanan, selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu Komang. Nah, ini sepupu Dayu yang ada di Bali sedang memberitakan kondisi di Bali ya, karena Gunung Agung mau meletus. Nah, Komang di sini membantu evakuasi, persiapan untuk bencana gunung meletus. Selanjutnya kita lanjutkan. Rangkumlah isi teks surat yang telah dibaca, buatlah dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran adalah seperti ini ya. Surat
surat untuk Dayu. Nah, ini surat yang dari Komang ya. Poin-poin dari isi surat tersebut itu termasuk peta pikiran ya. Nah, memetakan tentang pemikiran apa saja. Seperti itu misalnya di sini ya. Surat untuk Dayu yang pertama, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Nah, yang dalam surat itu ada peristiwa apa, kapan dan di mana. Misalnya peristiwa gunung meletus. Nah, di mana? Di Bali. Kapan? Nah, tadi kan ada tanggalnya ya di suratnya. Nah, nanti anak-anak coba dipahami lagi. Nah, dipahami terus diteliti lagi seperti apa suratnya itu. Peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Nah, isi surat itu menceritakan tentang apa? Nah, nanti anak-anak pahami suratnya ya. Terus bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Nah, caranya menanggulangi peristiwa tersebut seperti apa? Nah, nanti anak-anak isikan di sini. Selanjutnya, mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, mengapa kira-kira gunung bisa mengalami meletus? Nah, nanti anak-anak cari ya jawabannya, diisikan di sini. Terus selanjutnya, siapa yang mengalami peristiwa itu? Lah, dalam surat itu siapa yang mengalami peristiwa seperti itu? Masyarakat di Bali ya, yang hidup di sekitaran Gunung Agung. Nah, anak-anak ini nanti jawab ya. Rangkuman isi teks, maksudnya rangkuman itu adalah isi-isi penting yang ada dalam surat tersebut. Nah, oke. Selanjutnya ya, tuliskan hasil rangkuman peta pikiranmu di bawah ini. Nah, setelah anak-anak mengisi peta pikiran ini, nanti anak-anak rangkum dituliskan di sini. Nah, misalnya ya, peristiwa Gunung Agung yang akan meletus yang terjadi di Bali ya. Peristiwanya diceritakan seperti apa. Terus kegiatan apa saja yang dilakukan dalam upaya persiapan mengalami bencana tersebut. Nanti anak-anak ceritakan di sini ya. Peta pikiran atau rangkuman ya, rangkuman peta pikiran dari isi surat tersebut. Selanjutnya, diskusikan bersama temanmu bagaimana membantu teman-teman yang terkena bencana alam. Nah, tuliskan ya, nanti anak-anak tuliskan bagaimana cara membantu teman-teman atau saudara kita yang terkena bencana alam. Misalnya saat ini yang terkena bencana banjir di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Nah, langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Nah, apa saja kira-kira yang bisa kita bantu? Misalnya punya kelebihan baju, kita bisa membantu memberikan baju atau selimut, atau kalau kita punya sedikit atau sisa uang, nah bisa kita bantu, kita salurkan untuk membantu yang di sana. Seperti itu ya, nanti anak-anak tuliskan di sini. Kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara kita yang terkena bencana. Seperti itu ya. Selanjutnya, ayo amati gambar di bawah ini, kelompokkanlah berdasarkan keadaan cuaca yang sama. Nah, misalnya ini ketika cuaca hujan, kira-kira apa saja yang kita butuhkan ya? Diisi di sini ya. Kelengkapan cuaca panas, kelengkapan cuaca hujan. Nah, ketika cuaca panas, apa saja yang kita butuhkan dari ini semua? Nah, di sini ada kipas bambu ya. Nah, kita isi kipas bambu. Apalagi misalnya cuaca panas, kipas angin ya. Kita di sini tulis kipas angin. Seperti itu ya. Ketika cuaca hujan, kita butuh payung ya. Payung di sini. Kita butuh jas hujan. Tulis di sini jas hujan. Nah, nanti ini anak-anak isi semua ya. Kira-kira di sini apa saja yang kita butuhkan ketika cuaca panas. Terus di sini cuaca hujan apa saja yang kita butuhkan ini ya. Kita isikan di sini. Oke. Paham? Selanjutnya ya, kita lanjutkan. Ayo berlatih. Dayu menceritakan isi surat Komang pada teman-temannya. Ia ingin sekali membantu pengungsi Gunung Agung. Nah, Dayu merasakan kesulitan yang dialami mereka. Dulu Dayu sering mengunjungi keluarganya di Bali. Perjalanannya terasa sangat lama. Saat itu perjalanan Dayu sering bertanya, apakah kita sudah sampai ayah? Ayah menjawabnya dengan sabar, kita baru menempuh setengah perjalanan. Sayang, berarti setengah perjalanan lagi kita akan tiba. Nah, ini tentang perjalanan Dayu dulu waktu ke Bali. Nah, menceritakan juga isi suratnya. Selanjutnya, Dayu berpikir setengah perjalanan ditambah setengah perjalanan sama dengan tiba di tujuan.
Bantulah Dayu mengerjakan penjumlahan pecahan berpenyebut sama di bawah ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan ya. Bagaimana cara kita menjumlahkan pecahan. Contohnya di sini ya, tulislah pernyataan matematika seperti contoh berikut ini. Ibu membawa satu loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Di dalam bus, Dayu makan 1 potong kue. Ayah pun makan 1 potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Nah, yang dimakan Dayu 1/4. Ayah makan 1/4 atau 1 bagian dari 4 bagian ya. 1 kue bolu dipotong menjadi 4 ya. 1 kue bolu dipotong menjadi 4. Jadinya menjadi 4 bagian. Dayu makan 1, ayahnya makan 1, atau Dayu makan 1/4, ayahnya makan 1/4. Jadi berapa yang mereka makan? Yang Dayu dan ayah makan adalah 2/4. Jadi dalam penjumlahan pecahan itu yang ditambahkan hanya angka yang di atas ya, angka pembilangnya 1 ditambah 1, 2. Sedangkan angka di bawah ini karena ini angkanya sama jadi tetap, ini tidak usah ditambahkan. Paham? Jadi yang ditambahkan cuma yang atas ya, hanya yang atas ini, yang 1 tambah 1, 2. Ini 4 dan 4 ini karena angkanya sama, ini nggak perlu ditambahkan ya. Jadi angka yang di bawah ini tidak usah ditambahkan. Jadi tetap 4. Jadi 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Paham? Nah, ini ada contoh ya. Ini Bapak contohkan misalnya di sini ya. Oke, ini ya. Bapak contohkan di sini. Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10 potong. Nah, 1 batang coklat berisi 10. Di perjalanan Dayu makan 3 potong coklat, ibu makan 2 potong coklat. Berapa bagian coklat yang dimakan Dayu? Nah, Dayu makan 3 ya, 3. Ini tulis 3. Dari berapa potong coklat? Nah, 10. Berarti 3/10 ditambah ibu makan 2 potong. Berarti di sini tulis berapa? 2. Nah, berapa potong jumlahnya? 10 potong, ditulis 10. Nah, sekarang kita jumlahkan. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Terus ini 10 dan 10 tetap. Jadi sini tulis 10. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi 3/10 yang dipotong, yang dimakan Dayu, 2/10 yang dimakan ibunya. Jadi yang dimakan Dayu dan ibu adalah 3/10 ditambah 2/10 sama dengan 5/10. Oke, paham? Nah, kalau yang ini nanti anak-anak kerjakan. Caranya sama dengan yang ini dan yang ini ya. Nah, sama dengan nomor 1 dan nomor 2. Nanti diikuti caranya ini ya. Nah, dipahami terus diikuti cara mengerjakannya seperti ini. Jadi yang ditambahkan yang atas, yang bawah ini tidak usah. Selanjutnya tuliskan hasil penjumlahan pecahan berpenyebut sama berikut ini. Nah, ini latihan untuk anak-anak ya. Caranya sama dengan ini persis. Yang dijumlahkan hanya yang atas, yang bawah tidak perlu. Ini ada 1/3 ditambah 1/3, berarti hasilnya 2/3 ya. 2/8 tambah 3/8 sama dengan, nah, yang dijumlahkan yang atas saja. Terus bagaimana jika ia ada 3 seperti ini? Sama. Ini kan 15 semua. Jadi di sini tetap 15 ya. Yang dijumlahkan cuma yang atas saja. Ini hasilnya seperti ini ya. Nah, ini 15. Karena yang bawah ini tetap ya, 15 tambah 15 tetap ya, hasilnya 15. Yang dijumlahkan cuma yang atas ini aja. Yang bawah tetap. 3 tambah 2 5, 5 tambah 5 10. Nah, seperti itu ya. Yang atas, yang bawah itu caranya sama seperti itu ya. Ini caranya sama seperti ini. Ini sama ya. Ini sama seperti ini, sama seperti ini cara mengerjakannya. Oke? Mudah ya? Mudah sekali. Selanjutnya, Dayu dan kawan-kawan akan membuat kegiatan penggalangan dana juga pengumpulan barang untuk membantu saudara di Bali. Mereka akan membuat poster, isinya berupa pengumuman bagi warga sekolah. Semuanya diharapkan ikut serta dalam kegiatan ini. Nah, ini ada tugas untuk anak-anak membuat poster ya. Tugas ini dikerjakan besok, harus sudah selesai ya. Besok difoto hasilnya, difoto dikirimkan ke bapak.
membuat poster. Contohnya poster seperti ini ya. Alat yang dibutuhkan kertas ukuran A3. Nah, kertasnya ini terserah anak-anak ya. Kertas buku boleh ya. Kertas penting kertas kosong di situ. Kertas dari bukunya boleh. Kalau punya kertas HVS juga boleh. Jadi tidak harus A3. Yang kedua penggaris, pensil, spidol atau pensil warna ya. Pensil biasa dan pensil warna kalau nggak punya spidol. Langkah-langkah buatlah garis tepi. Nah, buat garis tepi seperti ini ya. Kita buat kotaknya dulu persegi. Garis tepi dengan jarak 5 cm sekeliling kertas. Nah, anak-anak buat seperti ini ya. Kotak seperti ini. Nanti gambar yang di ini hiasannya ini terserah anak-anak ya. Tidak harus seperti ini. Yang penting anak-anak garisi dulu samping-sampingnya. Tambahkan hiasan dekoratif di tepi poster ini ya. Hiasan dekoratif. Nanti anak-anak terserah anak-anak seperti apa ini. Anak-anak buat sekreatif mungkin. Buatlah pola garis-garis pada tepi poster. Padukan pula dengan bentuk bidang-bidang datar. Itu terserah anak-anak ya, ini ya pola-polanya. Berikan warna untuk pola garismu. Setelah hiasan tepi terlihat indah, bagian tengah dapat kamu tuliskan kalimat ajakan warga sekolah untuk mengumpulkan bantuan. Jangan lupa berikan informasi waktu pengumpulan, informasi juga tempat mengumpulkan barang-barangnya. Poster kalian akan makin indah dan menarik. Nah, ini membuat poster ya. Poster ini isinya tentang ajakan untuk berbagi ya, untuk saling membantu pada saudara kita yang terkena korban bencana. Nah, di sini anak-anak bisa membuat contoh, misalnya kan sekarang yang sedang terjadi banjir itu di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan. Nah, anak-anak bisa membuat poster seperti ini ya, yang isinya tentang ajakan kita kepada orang-orang untuk membantu korban bencana banjir. Kalau ini kan korban gunung meletus di Bali ya isinya. Nah, anak-anak nanti bisa membuat poster tentang ajakan membantu korban banjir seperti itu. Misalnya berbagi pada sesama membawa kebahagiaan. Nah, kumpulkan di kelas 3, bantuanmu adalah kebahagiaan saudaramu. Seperti ini ya contoh posternya ya. Contoh poster yang lain misalnya. Nah, di sini ada ya poster tentang buanglah sampah pada tempatnya. Jadi ada banyak macam-macam poster ya. Di sini ada poster tentang protokol kesehatan. Nah, ini ajakan kita kepada masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan agar tidak tertular virus corona atau virus COVID-19. Nah, nanti anak-anak bisa bikin posternya seperti ini dengan melakukan 3M misalnya ya, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Yang ketiga contoh poster untuk kita semangat belajar. Nah, ini siswa atau pelajar menggunakan waktu luangnya untuk belajar. Nah, ini ada 3 ya, 4 tadi ya. Yang pertama poster tentang ajakan membantu korban bencana. Yang kedua poster tentang membuang sampah pada tempatnya atau menjaga lingkungan. Yang ketiga tentang menjalankan protokol kesehatan agar tidak tertular virus corona atau virus COVID-19. Yang keempat poster tentang ajakan untuk kita rajin belajar. Nah, nanti anak-anak bisa pilih salah satu dari contoh keempat ini yang isinya berbeda ya, jangan persis dengan ini. Anak-anak buat yang lain. Misalnya anak-anak bikin tentang buang sampah. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak bikin kalimatnya sendiri nanti ya. Nah, misalkan ajakan untuk berbagi atau membantu korban bencana. Nah, itu nanti terserah anak-anak kata-katanya seperti apa, tapi jangan persis dengan contoh ini ya. Anak-anak berpikir sendiri, membuat yang kreatif sesuai dengan ide anak-anak sendiri. Oke? Seperti itu ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Nah, nanti dipahami lagi ya yang tadi Bapak jelaskan, yang Bapak sampaikan dipahami, didengarkan baik-baik, tugasnya dikerjakan. Tentang penjumlahan pecahan ya, tentang kepedulian kita membantu sesama. Nah, terus tentang cara membuat poster. Posternya dikumpulkan besok paling lambat ya. Semuanya harus mengumpulkan poster tentang ada berapa tadi ada 4 ya. Contohnya ada 4 ya. Anak-anak buat satu aja. Misalnya anak-anak membuat pilih salah satu di antara 4 tadi, atau tentang
membantu sesama korban bencana, atau tentang menjaga lingkungan posternya, atau tentang melaksanakan protokol kesehatan, atau tentang kegiatan belajar, atau tentang pendidikan. Nanti anak-anak pilih salah satu membuat poster tersebut. Sekian pembelajaran hari ini ya, semoga bermanfaat. Walaupun di rumah harus tetap semangat belajar.